Poin pertama adalah menyangkal diri. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah awal dari permulaan ketika kita memikul salib. Dulu saya bayangannya memikul salib itu seperti hobi. Dulu saya hobi mancing. Jadi kalau mau mancing itu saya dimarahi sama orang tua saya. Pulang sekolah bukannya langsung pulang, tapi mancing dulu. Hobi. Saya dulu berpikirnya bahwa memikul salib itu seperti ini. Oh, saya harus menahan diri tidak mikul salib, tidak mancing, pergi mancing, tidak pergi main, tidak pergi nonton dan sebagainya. Itu pemikiran saya bahwa memikul salib itu hal-hal ini seperti begitu. Poin ketiga, dikatakan Bang, mengikut aku, hidup baru yang dipimpin Roh Kudus. Tujuan akhir dari perkataan Yesus ini adalah mengikut aku. Mengikut Yesus berarti hidup meniru cara berpikir, merasa, dan bertindak seperti dia. Ini susah. Standarnya sempurna. Kesempurnaan setiap manusia adalah ketika kita menghembuskan nafas akhir. Jadi kita ketika lahir sampai menghembuskan nafas kita yang terakhir, itu adalah proses kita berhenti. Seperti apa yang diberi contoh oleh Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dia bisa mengendalikan perasaannya, pikirannya, keinginannya. Sangat mendasar dan basic, tapi hal inilah yang harus dimulai. Perubahan itu harus dimulai dari tiga ini: pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya, waktu kita dicobai, waktu kita merasa lapar, waktu kita diganggu, waktu kita dibikin marah, apapun itu, harus ada pengendalian diri itu dalam hidup kita sehari-hari. Setiap orang mempunyai level atau kemampuan mengendalikan diri berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan, oh dia belum ada pengendalian dirinya, oh dia belum begini, tidak bisa. Karena ayat ini menuju atau merujuk pada diri kita, bukan pada orang lain. Kita. Ayat itu seperti pedang bermata dua, ke orang lain dan ke kita. Tapi ayat ini sedang menekankan kepada diri kita, bukan oh bapak ini belum, oh bapak itu belum. Nah, bukan untuk menuding ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Proses itu seumur hidup, tidak pernah berhenti. Poin ketiga, dikatakan Bang, mengikut aku, hidup baru yang dipimpin Roh Kudus. Tujuan akhir dari
perkataan Yesus ini adalah mengikut aku. Mengikut Yesus berarti hidup meniru cara berpikir, merasa, dan bertindak seperti dia. Ini susahnya. Standarnya sempurna. Kesempurnaan setiap manusia adalah ketika kita menghembuskan nafas akhir. Jadi kita ketika lahir sampai menghembuskan nafas kita yang terakhir, itu adalah proses kita berhenti. Seperti apa yang diberi contoh oleh Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dia bisa mengendalikan perasaannya, pikirannya, keinginannya. Sangat mendasar dan basic, tapi hal inilah yang harus dimulai. Perubahan itu harus dimulai dari 3 ini: pikiran, perasaan, dan kehendak. Artinya, waktu kita dicobai, waktu kita merasa lapar, waktu kita diganggu, waktu kita dibikin marah, apapun itu, harus ada pengendalian diri itu dalam hidup kita sehari-hari. Setiap orang mempunyai level atau kemampuan mengendalikan diri berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan, oh dia belum ada pengendalian dirinya, oh dia belum begini, nggak bisa. Karena ayat ini menuju atau merujuk pada diri kita, bukan pada orang lain. Kita. Ayat itu seperti pedang bermata dua, ke orang lain dan ke kita. Tapi ayat ini sedang menekankan kepada diri kita, bukan oh bapak ini belum, oh bapak itu belum. Nah, bukan untuk menuding orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Jangan lagi ada mental penonton. Oh saya kok nonton yang khotbah siapa? Ketemu enggak, kita pemain. Nanti bulan depan saya rindu kita semua siap tuh, datang tuh membawa sesuatu, saudara. Bawa makan bukan, bawa sesuatu. Nanti aku tak sharing lah. Sharing kebaikan Tuhan, sharing tentang salib ini. Tuhan mampukan saya. Nah, itu jadi berkat loh, saudara. Ya. Jadi jangan seperti orang kalah gitu. Kita itu Tuhan di depan kita kok. Kalau kita sadar Tuhan di depan kita itu menang terus, nggak mungkin kalah. Yang sering kali kita membuat kita kalah apa ya? Karena diri kita sendiri. Jadi Tuhan kok lihat secara keadaan kok saya kok susah ya Tuhan ya. Masalah datang silih berganti. Tapi kalau kita pakai matanya Tuhan, hatinya Tuhan, enggak. Justru waktu masalah datang, saudara, itu ada berkat yang baru akan Tuhan izinkan. Ya, di balik masalah, problem, sebesar apapun, seberat apapun, berkat itu makin besar dari Tuhan. Pertolongan Tuhan makin besar.